Mari kita menyanyi bersama Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena merasalah kami akan setiap berkat cinta kasih sayang Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Di malam hari yang telah kami lewati ketika kami beristirahat, kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca, merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus menjadi penuntun bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan Injil Kristus kepada segala makhluk adalah amanat Tuhan Allah. Namun bukan berarti bahwa pelayanan itu terbebas dari pergumulan dan tantangan. Paulus dalam pembacaan di saat ini mengalami dan merasakan pergumulan yang berat ketika dia memberitakan Injil. Tapi ia merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan Allah. Karena itu Paulus percaya bahwa kehadiran dan kekuasaan Allah di dalam Kristus Yesus selalu membuktikan semangat, pengharapan, dan kekuatan. Pekabaran Injil yang syarat dengan tantangan mampu dijalaninya dengan prinsip Tuhan Allah ada di pihaknya, sehingga segala perkara tidak ada yang tidak dapat diselesaikannya. Paulus selalu berkata, bersyukurlah dalam segala hal, bersama dengan Tuhan, baik pada waktu susah maupun pada waktu senang. Nah, Paulus memberi kesaksian bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam pelayanan bersama dengan rekan-rekannya. Nah, kendati dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Pertolongan Tuhan Allah datang pada waktunya lewat kasih karunia, menjawab segala kebutuhan pelayanan sesuai rencananya. Nah, ini membuktikan betapa besar kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, belajar dari bagian firman Tuhan di saat ini tentu
hendak mengingatkan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di masa kini, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan Allah nyatakan di dalam kehidupan. Ketika hari ini kita boleh menikmati nafas kehidupan, kita boleh menikmati kesehatan, menikmati kekuatan, itu menandakan bahwa Tuhan yang terus menyatakan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan bagi saya dan saudara-saudara. Tentu menjadi tanggung jawab iman bagi kita sebagai umat kepunyaannya untuk terus memaknai waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan. Marilah kita memanfaatkan setiap talenta yang ada di dalam diri kita, memberitakan kabar Injil, kabar sukacita dimanapun kita pergi dan berada. Jangan pernah putus asa ketika menapaki kehidupan ini. Ketika kita hidup bersama Tuhan, yang pasti kehidupan kita akan selalu dituntun dan disertainya. Ya memang bukanlah hal yang mudah ketika kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi belajar dari Paulus, dia mampu untuk melewati berbagai penderitaan, pergumulan oleh karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah, sehingga dia pun dimampukan untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu sebagai umat percaya, marilah kita terus mengundang Tuhan untuk selalu hadir di dalam kehidupan yang kita jalani. Janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia, tetapi teruslah mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memampukan kita untuk terus menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Bahkan juga kita akan dimampukan untuk terus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Hidup yang selalu bersyukur juga kepada Tuhan adalah bukti iman yang kokoh selaku umat percaya. Bersyukur dalam segala hal, baik waktu susah maupun senang kepada Tuhan, harus menjadi tindakan kita sebagai umat kepunyaannya. Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Jadi ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk terus melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Biarlah firman yang selalu kita baca dan renungkan bersama itu pun yang akan terus mendorong bagi kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Lewat talenta yang Tuhan anugerahkan, biarlah itu kita dapat manfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, dan lewat kehidupan yang kita jalani dapat menjadi berkat baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat maupun bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.